Enggak. Mana lagunya? Pilihannya begitu banyak. Tuhan Dewata nomor 90, nomor 115 saja. Ayat 1. Enggak? Coba tarik tonnya. Tahu kan tonnya? Coba musiknya. Musik situ ada? Beda. Nah, coba 115. Coba yuk, mungkin dikit sampai. Nah, kita nyanyikan lah. Ini. Coba bisa, ya kalau pakai. Musiknya. Ya, ini kan intronya ya. Ini kan yang satu. Tuhan Dewata Saramotima daging lohotong dinari idomani doanani dan mahipasmi amiosudi. Nah, kita doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami telah berkumpul di sini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan belajar sini ya Tuhan. Semoga pengajaran ini menjadi pedoman bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdosa atas segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan masuki materi kita tentang sakramen. Tuliskan ini. Sakramen, pengertian sakramen. Sakramen tulisannya. Atau bisa juga sakramen dalam Alkitab yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ada dua, yaitu satu, baptisan kudus. Dua, perjamuan kudus. Di dalam gereja KGP hanya dua inilah yang dilaksanakan. Titik. Pengertian sakramen diambil dari kata sacra. Sacra. Nah, ya masuk. Masuk ya, shalom masuk. Di sini kau duduk. Terima kasih sudah hadir. Ya, shalom yang hadir bulan sekarang ada yang muncul. Diambil kata sacra yang artinya kudus, suci. Khusus titik. Boleh, pakai kita menyalakan dulu. Nah,
Di dalam HKBP dilaksanakan baptisan kudus anak-anak dan baptisan kudus orang dewasa. Di dalam HKBP dilaksanakan baptisan kudus untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Dasar baptisan kudus ini diambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ya, kita baca. Ini dasarnya, ini ucapan dari Tuhan Yesus dari mulutnya. Jadi nggak ditambahin, nggak dikurangi. Inilah kelihatan yang pertama dari baptis waktu anak. Nanti ayat 20 itu itulah kita baca CD. Nah, kan tulisnya. Dan buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, inilah ucapan Tuhan Yesus ada dua, baptis. Habis dibaptis baru diajarkan pengajaran iman. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus, ajaran berikutlah. Dengan sini sekarang berkasih Matius 52. Pada waktu zaman Yesus yang dibaptis itu nggak ada anak-anak semua orang dewasa, sama seperti Yohanes Pembaptis. Dia membaptis orang-orang Israel, orang Yahudi di Sungai Yordan. Berilah dirimu dibaptis, karena kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya Mesias mau datang, yaitu Yesus Kristus di belakang daripada Yohanes Pembaptis. Itu dasar yang pertama. Baptislah mereka yang orang percaya pada Yesus. Nah, di gereja Pentakosta Karismatik mereka itu dibaptis pada usia dewasa, akhir balik. Nah, kalau di perempuan itu sudah ada istilahnya secara biologis 6 bulan. Kalau kami laki-laki itu secara biologisnya sudah ada mimpi basah. Jadi artinya kita sudah bisa membedakan. Disitulah titik starting awal dari bisa tidak anak-anak lagi. Dia masuki usia remaja, sama seperti Yesus umur 12 tahun remaja. Ya, di antara anak-anak dan remaja, dia pada sudah istilahnya baru dibahasa, dia sudah datang ke bait suci atau namanya sinagoge. Jadi usia 12 tahun ke bawah, anak-anak nggak boleh datang ke bait suci Israel, karena itu hanya buat dewasa. Lalu mereka diarahkan panggung untuk anak-anak yang sudah remaja masuk ke sinagoge. Sinagoge itu tempat pengajaran orang Yahudi. Nah, kita sekarang ini kalian remaja masuknya pakai hari remaja. Ada persekutuan di dalam rumah suci, rumah kudus, rumah Tuhan. Lalu belajar CD seperti ini. Terus ada jadi pengajaran iman terbagi itu ada 3 deh. PHD remaja, ada. Habis itu belajar CD pada waktu yang mendaftar. Lalu ibadah minggu 3 lapis. Jadi kalau kalian fokus ke 3 hal ini, dia akan menjadi murid Tuhan Yesus yang tentu dipersiapkan. Yesus juga dipersiapkan. Dia kan sama langsung otomatis pintar berkata-kata, pintar dalam mengajar, pintar dalam memberitakan Injil. Nggak otomatis dia, karena dia kan berangkat dari bawah. Dia dilahirkan
dibesarkan, dikasih makan, dikasih pakaian, diajarkan oleh rumah pertama itulah sekolahnya di rumah. 12 tahun dia pergi ke sinagoge, ke gereja, bersuci. Makanya kata Tuhan Yesus kan pernah Yesus melayani di luar sana, di luar suci. Karena anak suka lihat Tuhan Yesus, mau didekati, Yesus mau dipeluk. Kata murid-muridnya, sana jangan dekat-dekat. Apa kata Yesus? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan surga. Karena dia polos, dia sangat membutuhkan kasih sayang, membutuhkan hubungan dekat dengan Tuhannya. Masa kita larang tidak mau dekat hubungan kita dengan Tuhan? Masa pendeta melarang kalian hubungan kalian dengan orang tua kalian? Nggak mungkin, ya kan? Tuhan Yesus Tuhan, dia sangat menyayangi semua orang dan anak-anaknya. Nah, soalnya dia tidak mau nggak mendekatkan diri hubungan dengan Tuhan kita, tidak hanya kepada orang tua. Karena ke gereja, karena ke remaja, karena seperti ini. Ini rahasia Tuhan. Kalau kita mendekatkan diri kepada hubungan kita kepada Tuhan, kita pasti mendapatkan sesuatu. Tidak tanggung-tanggung loh Tuhan yang mau kita dekatkan, yang mau kita jalin hubungan ini. Kalau di sini tadi malas nggak? Kita sini lagi. Ada kita mau, aduh mak malas aku mak. Gimana saya tuh bang? Yang hari Sabtu ada kegiatan di sekolah. Dan orang tua kan bisa pendeta, ya kan? Kemarin aja tuh berapa kali tuh si abang, siapa namanya? Matthew, main bola dia ke balai, atas timnya SPM juga, terus ada lagi kemarin lagi apa? Di sekolah nggak apa-apa, permisi kalian. Tapi jangan sempat ada kata-kata dalam hatimu, pikiranmu. Kalau gereja pihak Tuhan mendekatkan diri kepada dia nggak mau. Gereja ini perpanjangan tangan Tuhan Yesus. Ada 3 panggilan gereja di seluruh dunia: melayani, diakonia, bersaksi, marturia, baru diakonia, bersekutu. Kita bersekutu. Tiap minggu, tiap pertanyaan itu bersekutu. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Aku, kata Tuhan Yesus, di situ Aku berada. Berarti hubungannya dekat. Memang gini, kalian ini kan di remaja ini, kita santai aja ya, tapi kita relax. Kalian sekarang sedang menciptakan identitas terbaru kalian. Kalian mencoba mandiri. Kami orang tua juga sama seperti kalian dulu. Selama ini waktu anak-anak selalu dekat sama orang tua. Lama-lama sudah mulai agak terpisah ya. Ada aktivitas dari 2 sekolah kan. Apalagi ada aktivitas dari gereja yang mulai dilepas pelan-pelan. Hebat Tuhan yang mengatur. Nanti tamat SMA kalian pergi ke luar daerah dan tempat udah lepas secara fisik. Secara batin tetap hidup sampai hari ini. Lama-lama orang tua tinggal berdua di rumah. Lama-lama nanti mereka merasa aduh, nggak bisa kita lagi sama anak-anak kita ya. Mereka orang tahu dari sekolah. Kalian sekarang menciptakan mandiri hebat. Di satu sisi orang tua harus melepaskan kalian pelan-pelan. Di sisi lain kalian menciptakan diri ini versi yang terbaik untuk mengenal dunia ini, untuk mengeksplor dunia ini, untuk hidup di dunia ini. Sedangkan yang sudah lansia aja tetap menjalin hubungannya dengan Tuhan. Apalagi kalau udah mau lansia, udah 70 ini udah mau mati, makin dekat hubungannya dengan Tuhan supaya cepat diterima Tuhan. Pernahkah kalian malas di gereja? Pernah. Saya juga pernah. Kenapa? Kita anggap dia itu bagian luar diri
Kalian nggak suka dinasihati. Kalian suka sekarang lebih dominan menciptakan diri daripada dinasihati. Cuma nanti kalau sering dinasihati bapaknya, tapi kalau sering melawan, sebenarnya bapak nggak mau menasihati kalian secara terus menerus. Karena kami sadar orang tua ini. Cuma kalau bapak mama menasihati kalian, tidak segampang hidup dan nanti hidup di luar sana. Banyak gangguan, banyak godaan. Orang tua yang lebih dahulu merasakan. Tanyalah bapak atau mama, mak, bapak pernah nggak didik teman-teman di masa remaja? Kenapa kamu tanya gitu? Nah, iyalah, karena temanku dipinjamnya itu, sekarang kembalikan. Penipuan itu. Tanya bapak pernah nggak di dalam teman-teman? Pernah lah. Saya bukti deh, teman saya SMP kelas 2, dia kelas 3 lah. Karena dulu ada sepeda BMX ini kan. Rupanya saya diajak teman saya, dia bapaknya bekerja ke PU, orang kaya raya ini. Sepedanya lebih bagus dari saya. Suatu saat dia ajaknya saya untuk bolos sekolah. Saya kompak dengan dia. Tapi saya ingat pesan orang tua, nggak mau saya dipukul. Habis dipukul, nggak tuh ditemani sampai 1 bulan 2 bulan. Karena waktu saya nempel dengan dia itu, karena kami berbagi kasih, berjajanan, uangnya ngasih ya. Lalu cakapin saya dipukul. Karena saya tahu, saya lebih sayang pada orang tua saya daripada dia kan hanya ngajak bolos sekolah. Saya sekolah di Kristen Kampus di Pandora Cina. Itulah pengalaman. Sama seperti itu. Lagi COVID-nya paling kecil. Istana hatinya orang tua ini nggak bisa jangan apa ya. Sebenarnya istana hati orang tua itu semuanya kepada anak-anak. Tetapi entah kenapa ya, di tradisi orang Batak istananya itu 2, yang lebih agak dikit aja ini ya, yang di atas topi, anaknya yang paling sulung dan yang paling bu. Saya anak ketiga nih, 7 bersaudara. Betul deh, abang saya yang dikasih pernikahan bapak saya. Betul, adik saya yang paling kecil laki-laki nih. Makanya saya subuh sama bapak, saya mau belikan baju, aku nggak dibelikan. Ini sudah. Tapi namanya kakak beradik, lalu ternyata kita hidup di lingkungan budaya seperti itu. Nah, ternyata Tuhan Yesus istana hatinya kepada semua orang yang percaya dan yang takut akan Tuhan, yang duanya jadi. Orang Israel itu adalah orang yang pilihan Tuhan. 1. Dan orang yang percaya pada Yesus yang bukan orang Yahudi disebutlah orang yang takut akan Tuhan kita lain. Tapi satu Tuhan yang sama, satu Bapa yang sama. Maka kita beroleh persekutuan satu sama lain. Nah, itu yang dikatakan Tuhan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Siapa yang mengajarkan ini? Pihak gereja, yaitu Tritugas Panggilan Gereja, Marturia, Diakonia, Koinonia. Bersekutu, bersaksi, melayani. Inilah pendidikan formal. Saya sudah dibaptis. Ingat nggak tanggal baptis kalian? Ya, Pak, cerita karena aku masuk kecil. Nah, nanti kalau boleh malu pasti ingat. Kalau berapa nanti? Bukan Desember 2008. Pasti ingat kan? Juli lah. Nah, masih Juli tanggalnya. Nah, siapa pendeta yang membaptis kau? Kau?
Siapa pendetanya? Juni itu Juni kan. Sama klien baptis. Sama, nggak tahu. Pokoknya pendeta Hasibuan. Filenya ada sama saya. Nah itu. Kalau bapak kasih tahu. Watabene Hasibuan. Watanabe. Watanabe. Masa ini kita beda? Watanabe. Watanabe. Juli. Sama kita. 25 Ah. Juli. Oh, Vicky tahu. Rizky. Juli kita. Siapa nama Rizky itu? Reksi. Reksi ah. Nama keren kali kayak orang Italia, orang Roma. Reksi. Kau dek, Juliana, bulan Juli kau lahir kan? Juni. Juni. Bulan Juni kau kan? Namamu si Juliana. Juni. Ah. Tahun berapa kau lahir? Ingat? 2012 bulan Lahir. tanggal lahir. Ya, pasti ingat lah. 2010 bulan 6 tanggal Nah, dibaptis. itu 2012 bulan kan dibaptis 2 tahun setelah Iya. di itu di kampung bapak Nah, kamu bapak. Pada berapa? pertama. Nah, pertama harus baptis di depan opungnya. Hah? Bapak. Kadang-kadang kita nih, aku lihat, mereka bembel banget. Mereka aku caranya. Kok jadi perlakuan jadi istimewa karena yang sulung mau laki-laki mau perempuan atau anak musuh di reski ini. Sama seperti Yakub kan. Nah, Ishak dan Yakub, ya kan. Nah, jadi memang kadang-kadang sama mirip-mirip orang Yahudi kita jadi. Nah, itu tadi perjamuan kudus, baptisan kudus. Apa dasarnya baptisan kudus anak-anak? Dasarnya dari Alkitab juga. Kita bukannya menentang ajaran Tuhan Yesus. Ini deh, kita belajar tentang matematika kan setelah melek ilmu matematika. Bagaimana mungkin anak yang dibaptis waktu kecil kita ya, saya juga kecil dibaptis. Mengerti apa itu firman Tuhan? Nggak tahu itu. Siapa Yesus nggak tahu itu. Tapi orang tua lah yang menjadi tanggung jawabnya mengajarkan siapa Yesus, bagaimana hubungan Tuhanmu. Seperti Yesus, haleluya, 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 melek lagi, haleluya, sus, maunya didengarkan belum dan kecil, dari sana, Nah, orang tua lah yang menjadi perwakilan Tuhan Yesus mengajarkan anaknya, dan itu sempurna ya. Orang tua itu sempurna mengajarkan sesuatu yang baik untuk kita. Lewat ketika dia bayi maka disusui. Wah, dokter anak ini didengar nanti tidak mengerti. Ya, ini nama bapak kita dibawa ke gereja. Kita nggak ngerti tapi kita dengar suaranya. Malah sekali lagi. Jadi ini klien ini saya termasuk saya Kristen karena faktor kelahiran orang tua. Coba orang tua kita Islam sudah semua. Ya kan? Pasti setidaknya kalau menjadi Kristen tiba-tiba karena nggak cari ilmu kebenaran. Ada orang Islam sekarang udah menjadi Kristen seperti Asmiranda, ya. Suaminya kan Kristen dan jadi dia jadi bernyanyi di gerejanya. Namanya nggak muncul, tapi deh ada kuasa ada istana, artinya mendapat dari Tuhan istana hatinya. Kenapa? Dia takut dibuangkan. Sama Islam ini kan penting bisa tambah istri baru dari suaminya, dibuangkanlah. Ada yang adil kalau dari istri mau kaya raya dia. Nah, nanti saya udah kita bawaan lahir di file bawaan asli handphone kita. Kita bawaan asli kita satu istri, satu suami. Tapi Islam mengajarkan 3 istri, 3 suami, bahkan banyak suami, banyak istri. Boleh. Mau yang seperti itu nanti Islam. Tolong ya jangan nanti kau pesan orang tua sama dia.
lama mengajarkan orang itu supaya kuat imannya, hubungan kuat dengan Tuhan setia sampai mati. Karena kalau Islam ini memang nggak ketemu lagi nanti. Kita melahirkan anak kita karena Islam, kita kasih putih bilang ya pak, tapi ada yang minum. Mereka takut haram. Kalau kau lahir dari perutku ya ingat masa air minum yang dikasih tak kau minum. Ya mata kaki minum ya nanti. Ya dia minum. Racun rumah yang kasih kau dia racun. Berapa matinya nanti. Ngeri gitu. Makanya saya juga bergumul berdoa anak adik saya kami memberikan Islam. Tapi saya tidak suruh mendoakan hatinya kembali ke Islam. Rata-rata kita merantau ini, lalu kita banyak terpengaruh dengan orang-orang Islam ini. Dia kaya raya, banteng, kecantol ya, Islam lah. Kalau rezeki ada yang cantik, bang, suka kali kau kan Islam. Kau pertaruhan lain lagi. Islam apa? Tapi lupa kita. Gak ada jaminan Islam keselamatannya kan. Baca dulu Yohanes 14 ayat 6. Tolong yang lebih hafal sampai dalam bahasa dari ini. Yohanes 14 ayat 6 ini. Ini ayat dipakai orang Islam menjadi Kristen. Ini ayat dipakai orang-orang Yahudi. Apa arti ini? Ayo kita baca dua-dua ayat. Kata Yesus. Terus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah apa cuan? Mau baca? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau bisa, ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. kalau tidak melalui aku. Apa coba? Masih Kata-kata itu aja, nggak usah kata Yesus. Akulah jalan kebenaran. enggak, lengkap. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan akulah jalan Ya. dan kebenaran dan hidup. Kan? Terus tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. ada kata yang coba Benar? ada kata yang Tidak ada seorang pun yang datang. nah, benar. Kalau rezeki akulah apa? Oh sedang lapar kau ini cepat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Titik kan? Jalan dan kebenaran dan Ada kata dan ini Akulah jalan dan hidup. itu. Dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, fix. Rezeki. Go. Dan lagi kata dannya. Oke, ini. Itulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada satupun seorang yang tidak ada seorang pun seorang pun yang Datang kepada Bapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kan? Itu itu hanya dua napas deh. Akulah jalan kebenaran dan hidup titik. Nah, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. kalau tidak melalui aku. Ada kata kalau. Ada Kalau tidak, melalui aku. gampang deh. Akulah
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dan kalau tidak melalui aku. fix satu hari ini tuntas. Oke Rizky, sempurnakan, sempurna. Ini orang ini sudah sempurna nih. Coba kau ngomong dulu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak. Ada akannya nggak ada. Jangan tambah-tambahi, jangan kurang-kurangi. Belum sempurna, coba kau Tia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagus. Ini diserap dia. Oh, seperti kau yang berkata itu gampang mengapa gini. Kau itulah itu apa personifikasi Yesus itu sendiri. Kau sendiri kan Yesus itu sendiri. Aku Yesus untuk mengapa lagi? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Titik kan? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak tuntas. Oke Rizky, lagi sampai tuntas kalau kita mulai lanjutkan yang belajar kita ini. Sedikit lagi nih. Belum nggak bisa. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Bisa kan? Katakan ini. Aku bisa, aku bisa, bisa jadinya. Tapi kalau susah pilihan. Aku gampang. Ayo sempurna, kalau sempurna kita nggak lakukan ini. Inilah passwordnya, kuncinya. Nanti sebentar ya, kita satu depan masuk. Kita udah menyanyi, pilih password. Password senang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita mulai belajar gitu. Ya, kuncinya. Kalau buka kunci ini gampang ya. Kunci itu, itu ya. Coba kunci untuk belajar. Kenapa kita kunci dari menghafal, menguasai, dan melakukan? Oke Rizky, apa kuncinya? Password, jam 14.6. Akulah jalan dan kebenaran. Gak usah risik banget, santai aja. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Betul, ini bahasa pun. Nah, gak beda satupun, seorang pun. Iya, ini yang benar. Dan kata pun itu lengket dengan kata seorang ya. Gak terpisah kan? Coba. Seorang pun ya kata pun. Spasi. Oh. Bayangkan kata-kata Tuhan nggak mana yang spasi dia mana yang terpisah melekat. Cara gampang menghafal gini deh. Pilihlah Yesus itu. Orang mendengar. Gini ya. Jangan kamu ucapkan kami mendengar. Tapi kau yang mengucapkan kami mendengar. Itu lebih dominan, lebih % daripada kau mengucapkan itu supaya orang lain mendengar. Bukan. Kau sedang berkata-kata dari dirinya Yesus. Kalau diri Yesus itu. Coba kau tiru dulu cara Bapak marah. Lebihan. Kau udah sering lihat Bapak marah kan? Gimana mukanya? Atau gimana? Bisa kan? Bisa kita gerakkan. Saya ini kalau yang pertama saya bisa saya bayangkan ini. Ucapannya juga kan ada di TikTok itu kan. Nah, lihat datang sama anaknya, mamanya lagi nih. Apa ya kan? Sama kata-kata. Ya, kalau baru dapat. Kok bisa gitu? Nah, sering mulai. Oke, akulah jalan kebenaran.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ulangi lagi. Tuntaskan dulu baru kita pulang. Rezeki, mau gak pulang kita. Ini kalau dulu. Oh saya itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Aku tanya dulu, ada kata pada atau kepada? ada. Beda kata kepada dan pada. Ulangi baca dulu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Yang datang kepada Bapa Yang datang kepada Bapa. kalau tidak melalui aku. Yang datang kepada Bapa. Tadi bilangnya pada Bapa. Kayaknya nggak ada. Sempurnakan lagi, kau dulu kan, coba. Cepat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya juga bisa nih. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya tidak bisa. Oh, rezeki. Akulah jalan. Akulah jalan. Jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan Ada kata dan antara jalan selalu ada kata dan kebenaran itu dan hidup titik satu napas ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup titik kan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba. akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lebih cepat Pak. Coba cepat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia putus dan jalan. Kadang-kadang kayak anak-anak kayak orang gila di kantor Bapak, tapi bukan gila. Siapa yang nelfon Bapak, Mama? Adek. Mau minta apa? Duit? Enggak. Terjemput. Enggak. Nah, cepat panggil lagi. Tuntaskan dulu. Belum sempurna dan belum pas. Ini udah Yang sering kata kita itu. ada apa-apa ya? Yuni. Oke, Yuni. You. Dimiana? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika kalau tidak melalui aku. Belum bisa pulang kita. Apa sih? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kau sadar. Akulah Enggak, kalau nggak berani kita tutup dulu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Gimana ya kata-katanya? Ya. Balik yang 11 kita. Hampir bisa dia. Tapi ganti lagi. Kataku itu nggak ada, yang ada Bapak. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku. Iya, sudah bagus juga. Tapi tidak satu napas kamu. Hanya dua napas deh. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu satu napas. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu napas. Jadi nggak terputus. Tadi kau masih terputus. Coba lagi. Napas yang terputus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ya, cocok. Dua napas. Kau Reski. Belum lagi tahu pulang dulu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang. Balik jam 12.
Balik lagi. Ya, kita pulang-pulang kita nih. Pokoknya gua nafas. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada akulah jalan dan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang Oh iya, udah saya kayak mau udah aja ya. Ini sampai juga sampai tahu. akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mak tua, iya. Aku tambah apa? Kalau berkeliling apa gini deh? Tidak apa? C K H. Di sela-selanya ada dan. Akulah C K H. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah. Kayaknya ada 1-3 peristiwa. Tidak ada seorang pun datang kepada karena tidak ada. Kayak didramakan mengucapkannya. Beda selain menghafal puisi, waktu anak dengan remaja. Waktu remaja personifikasikan kata-kata itu. Oke, 1 menit lagi Rizky, bawa kita mau ngapa 2 nafas, sudahlah kita dimulai terus. Itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Tapi urusan nafas masih putus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu nafas, bagus. Itulah beres tuntas. Dari minggu sampai depan ingat passwordnya. Ya kan? Oke. Kalau lalu kita mandi itu waktu mau jalan apa itu tidak ada itu mantra. Jadi lalu kita tadi. Lagi 2, dengan siapa lagi 2 itu. Semua yang diajarkan Amang menjadi pemahaman untuk kami dan bisa kami terapkan di kehidupan kami Tuhan. Jaga juga kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada juga kami jaga kami Tuhan. Berkati kami di perjalanan nanti Tuhan. Biarlah kami sampai ke rumah dengan selamat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya mau berangkat tomorrow, ada yang ngaji kedua. Tolong bilang sama Bapak ya. Atau Bapak lah konten PHD, baru Bapak pendamping remaja. Nanti saya WA tuh Bapak Rizky ya. Bapak kan ketua ekonomi ya. Oke. Terima kasih, boleh kita pulang. Oke, thank you.